Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Emma hari ini. Dan kali ini kita masih membahas tes yang sama, yaitu tes eksposisi. Nah, ada 3 poin pembahasan pada kali ini. Yang pertama yaitu mengenai struktur tes eksposisi. Yang kedua, unsur kebahasaan tes eksposisi. Dan yang ketiga adalah cara membuat tes eksposisi. Nah, lanjut saja kepada poin pertama, yaitu struktur tes eksposisi. Nah, setidaknya dalam tes eksposisi ini terdapat 3 struktur. Yang pertama yaitu berupa tesis atau pendapat, yakni bagian awal atau yang berisikan mengenai dugaan atau prediksi penulis. Yang kedua yaitu argumen atau alasan. Nah, di sini berisikan kalimat, dukungan ataupun sanggahan yang berfungsi menempatkan penulis dan berisikan bukti maupun fakta. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang ini melakukan penguatan kembali terhadap kesimpulan yang bisa diambil. Nah, adik-adik, untuk mempermudah kita dalam mengenal struktur tes eksposisi, kakak akan menjelaskan atau menarik contoh dalam tes eksposisi berjudul manfaat buah wortel berikut ini. Perhatikan contoh teks eksposisi berjudul manfaat buah wortel. Pada paragraf pertama yaitu berisi tesis atau dugaan atau prediksi penulis. Wortel merupakan salah satu sayuran yang paling populer di dunia. Wortel sering dilibatkan dalam berbagai masakan seperti sup ayam maupun salad. Wortel mengandung sekitar 88% air, 7% gula, 1% protein, 1% serat, 1% abu, dan 0,2% lemak. Wortel kaya akan antioksidan, mineral, dan sejumlah nutrisi lainnya yang baik bagi kesehatan tubuh. Dugaan pertama atau prediksi penulis yaitu sayuran atau buah wortel ini sudah dikenal atau populer di belahan dunia. Jadi, sayuran atau buah wortel ini sudah tidak asing di berbagai dunia. Yang kedua, yaitu buah wortel ini biasa digunakan sebagai bahan masakan seperti sup ayam maupun salad. Dan dugaan yang terakhir yaitu kandungan dari buah wortel yang kaya akan nutrisi dan baik bagi kesehatan tubuh manusia. Pada paragraf kedua yaitu berisi argumen atau alasan, yakni kalimat dukungan atau sanggahan. Sayuran wortel ini ternyata juga sangat nikmat jika dibuat jus. Manfaat jus wortel bagi kesehatan tubuh antara lain menjaga kesehatan mata, mencegah rabun senja, mencegah kanker, dan menghilangkan racun dalam tubuh. Selain dibuat jus, wortel juga berguna untuk obat tradisional. Adapun manfaatnya yaitu mengobati demam pada anak, menghilangkan nyeri haid, dan menyembuhkan luka bakar. Nah, pada paragraf kedua ini, yakni penulis menyatakan kalimat dukungannya, yaitu buah wortel ini baik bagi kesehatan tubuh. Antara lain, buah wortel ini bisa digunakan sebagai jus maupun sebagai obat tradisional. Paragraf terakhir yaitu berisi penegasan ulang atau penguatan terhadap kesimpulan yang diambil. Manfaat jus wortel yang paling utama adalah memberikan asupan vitamin A untuk tubuh sehingga kesehatan mata dapat terjaga. Selain itu, manfaat wortel juga bisa digunakan sebagai obat. Jadi, kesimpulannya adalah manfaat wortel ini selain dibuat jus yaitu bisa digunakan sebagai obat tradisional. Baiklah adik-adik, setelah kita tadi mempelajari struktur dari tes eksposisi, kita akan melanjutkan pada unsur kebahasaan yang digunakan dalam tes eksposisi. Setidaknya terdapat 5 unsur kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata istilah, yang kedua yaitu menggunakan kata konjungsi atau kata hubung, bisa berupa tetapi, karena, ataupun bagaimana. Yang kedua yaitu menggunakan kata adjektiva atau kata sifat, contohnya ceria, baik hati, alim, dan sebagainya. Yang ketiga
Yang keempat yaitu menggunakan kata pronomina atau kata ganti, bisa dia, anda, nya, si, pertama, kedua, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata afiksasi, yaitu kata imbuhan. Misalnya saja, lompat menjadi melompat, renang menjadi berenang, pakai menjadi terpakai. Nah, itulah tadi kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Nah, untuk mengetahui pemahaman dari adik-adik semua, kakak akan memberikan sebuah soal berikut ini. Tolong kerjakan dengan baik dan juga benar. Baiklah adik-adik, setelah adik-adik mengerjakan soal yang telah kakak berikan, kita akan melanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana cara membuat tes eksposisi dengan baik dan benar. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menentukan masalah atau topik yang sedang kita bahas. Yang kedua, menentukan tujuan teks eksposisi. Yang ketiga adalah mendaftar gagasan-gagasan pokok yang berkaitan dengan masalah. Yang keempat yaitu menulis kerangka karangan sesuai struktur teks eksposisi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka karangan yang ditulis menjadi teks eksposisi secara utuh. Nah, adik-adik, demikianlah tadi bagaimana langkah-langkah menulis teks eksposisi. Nah, pada pertemuan terakhir ini, kakak akan memberikan sebuah tugas. Tolong kerjakan sesuai tema atau gambar yang sudah kakak tampilkan. Tampilkan. Nah, sekian adik-adik, semoga apa yang kakak sampaikan pada kali ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.